Suatu hari ada salah satu saudara gue yang umurnya jauh lebih muda curhat ke gue. Dia cerita kalau karirnya sekarang ketinggalan jauh dari teman-teman sepantarannya. Karirnya gitu-gitu aja dan jadi terkesan mandek. Sementara dia dengar ada beberapa temennya yang dapat promosi inilah, pindah kerja ke sana lah, terus naik gaji double lah. Ada pula yang bikin usaha terus ramai dan cuan banyak lah. Pokoknya penuh sama cita-cita yang membanggakan. Gara-gara curhatan dia, gue jadi keinget sama kisah teman lama gue. Setelah lulus kuliah, dia milih untuk gak langsung kerja, melainkan volunteeran ke luar negeri selama 2 tahun. Menurut dia gak akan ada waktu kayak gitu lagi, dimana bisa puas jalan-jalan sambil kerja jadi relawan dalam jangka waktu yang lama. Kalau udah kerja kan cuti paling mentok seminggu. Nah, kalau di negara-negara barat, waktu lowong kayak gini tuh disebut gap year. Dan biasa dipakai mereka entah buat jadi relawan metik stroberi di New Zealand atau trip keliling dunia. Nah, temen gue ini punya harapan pas balik ke Indonesia, segudang pengalaman relawan itu bisa jadi polesan CV yang ciamik. Siapa tahu bisa menarik para rekruter yang nyari faktor X. Tapi nyatanya pas balik, banyak perusahaan yang gak terlalu memandang pengalaman itu. Jadinya ya susah dapat kerjaan juga. Akhirnya ya dia mulai dari nol juga sama kayak fresh graduate. Malah jadi kesannya ketinggalan 2-3 tahun sama teman-teman seangkatannya. Dia curhat juga tuh, teman-temannya udah jadi manajer, dia masih jadi staff. Pas dia naik jadi supervisor, teman-temannya udah pada jadi head of department. Gitu aja terus, sampai dia akhirnya live group WA angkatan, saking malu dan stresnya. Dua cerita dari saudara dan teman gua ini berbeda namun serupa. Dua cerita ini ngingetin pada diri gue sendiri di zaman dulu. Dalam hati gue paham banget dengan perasaan inferior semacam ini. Yuk tonton terus, karena gue akan bahas di video ini. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Buat yang pertama kali nonton, salam kenal. Di sini gue ngebahas investasi, ekonomi, kemerdekaan finansial secara praktis, realistis, dan apa adanya. Ingat ya guys, merdeka finansial itu pilihan. Sekarang ini pun terkadang gue masih punya perasaan inferior itu. Entah pas lagi gak percaya diri, atau pas ngeliat orang lain yang karirnya lebih maju dan lebih tinggi. Mungkin bagi sebagian orang, pada umumnya juga pernah punya perasaan inferior seperti ini. Rasanya entah seakan kita yang bergerak lebih lamban, terlambat memulai, atau malah kemudian berhenti bergerak. Sementara orang-orang di sekitar kita tetap berlari, bahkan semakin cepat. Semua itu membuat kita merasa sedih karena tertinggal dan hanya melihat asap laju mereka, menyisakan remah-remah debu dan pasir di muka kita. Ini bukannya kita yang gak mau ikut merasakan kesenangan dan kebahagiaan dari peningkatan karir teman-teman kita ya. Bukannya kita yang gak bangga dengan kemajuan mereka, tapi takut dengan perasaan inferior kita yang bikin diri sendiri jadi merasa tertinggal. Ini nih yang bikin jadi sulit untuk turut ikut senang dengan tulus ikhlas. Ini yang bikin sulit buat ngucapin congrats meski cuma one click away di LinkedIn. Ngelihat updatean postnya aja udah bikin hati melengos. Mending lanjut buka IG lihat-lihat gosip terkini. Tapi dari apa yang gue lihat sendiri selama belasan tahun berkarir, setiap orang ternyata memang punya jalannya sendiri-sendiri. Benar-benar setiap individu punya dan menemukan setiap kesempatannya sendiri. Kemudian melihat bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan itu dengan baik dan tumbuh secara konsisten dan eksponensial. Beberapa ada yang melakukan ledakan di awal karirnya. Beberapa ada yang tumbuh dengan stabil tapi konsisten semakin baik. Sebagian lagi ada yang late bloomers atau baru akhir-akhir ini merekah dan bersinar. Dari pengalaman dan pengamatan pribadi gue, ada beberapa teman yang dulunya biasa-biasa aja tapi sekarang malah jadi hebat. Dulu yang mereka sama sekali gak menonjol, bahkan cenderung gak kelihatan, tapi kemudian bersinar terang karirnya.
Sementara ada sebagian lagi yang dulunya mentereng dan gaspol di awal, sekarang kok malah jadi B aja. Malah kalah terang dengan kelompok yang sebelumnya. Ini analoginya kayak orang-orang yang tiba-tiba jadi kaya dan tenar dengan jadi influencers di berbagai kanal di media sosial. Ada yang bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan loncat ke industri film atau buka bisnis. Tapi ada juga yang gitu-gitu aja, cuma pamer selfie dan pamer liburan. Dari situ gue belajar untuk menurunkan godaan untuk terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Gue belajar untuk gak terus-terusan nengok dan ngecek orang lain udah sampai mana, sementara diri sendiri udah sampai mana. Tentu saja itu baik kalau dijadikan bensin dan api untuk semangat kita kerja. Tapi kalau kitanya gak siap, malah jadi destruktif. Jadinya kacau sendiri dan lahirlah perasaan inferior itu. Menurut gue, dunia kerja itu seperti halnya lomba lari maraton. Bukan lomba lari sprint, lari harang rintang, apalagi lomba jalan cepet. Ya pokoknya bukan lomba cepet-cepetan, mana yang harus sampai garis finish duluan, dengan catatan waktu tercepat, bahkan mecahin rekor. Lomba lari maraton itu adalah lomba yang butuh stamina dan ketahanan jangka panjang. Kita gak bakal kalah kalau ketinggalan duluan di awal atau jatuh di tengah-tengah. Kita gak bakal mati kalau gagal hari ini, kalau gagal besok, gagal minggu depan, gagal bulan depan, dan seterusnya. Yang penting adalah kita terus jalan dan bergerak, meski gak lebih cepat daripada orang lain. Khawatir kehabisan waktu merupakan ketakutan yang berlebihan, terutama kalau kita masih muda. Bahwa kita masih punya waktu yang sangat panjang. Kita punya ruang yang lebih luas untuk melakukan apapun, termasuk ruang untuk kesalahan atau kegagalan dalam perlombaan maraton ini. Jangan lupa, setiap kesalahan atau kegagalan itu justru membantu kita untuk semakin maju. Bahwa dari setiap kesalahan atau kegagalan itu, kita belajar untuk gak mengulanginya dan menjadi lebih baik lagi. Gak perlu berharap lah kita bisa lari dengan kecepatan 200 km per jam setiap hari. Kita bukan robot kali. Meski gue tahu, ada kok robot yang kayak gitu. Tapi kan kita bukan robot. Kita cuma manusia biasa yang punya segudang kelemahan dan juga kekuatannya sendiri. Coba yuk kita ukur sama-sama perkembangan kita dalam jangka waktu yang lebih panjang, bukan jangka pendek dan cepet-cepetan. Gimana stamina dan ketahanan kita ke depannya nanti untuk mengurangi pressure yang berlebihan, untuk mengurangi pressure yang gak perlu. Mari kita fokus untuk menghadapi perjalanan berliku yang akan kita lewati. Kalau kita jatuh, maka ayo bangun lagi dan coba lagi. Begitu seterusnya, asalkan kita tetap terus jalan. Asalkan kita tetap terus bergerak. Sejalan dengan jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Bukan tentang bagaimana terus-terusan berlari kencang secepat mungkin, tapi tentang bagaimana kita menguatkan diri setiap kita terjatuh untuk terus tetap mencoba bangkit dan terus bergerak. Fall down 7 times and stand up 8 times. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.